Livi on point. Hidup Ganjar Sandi! Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno optimistis akan dipilih menjadi bakal cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Ganjar tentu membutuhkan selain elektabilitas kuat, membutuhkan figur yang merepresentasikan kekuatan Islam, terutama dari kekuatan politik NU. Yang ketiga adalah representasi luar Jawa, karena Ganjar kuat di Jawa. Sandi saya kira juga mendekat ke P3 juga dalam rangka untuk melakukan itu. Sebegitu cepatnya internal P3 mana-mana aja Bang? Pak Anies ini bukan hanya kita yang berteman, tapi ibu kita ini bersahabat dari kecil. Oh gitu? Ibu saya sama ibu Pak Anies itu sangat dekat. Sama Pak Prabowo itu, dia mentor saya. Saya berjuang buat Pak Prabowo itu mulai 2014 menjadi jubir beliau. Jadi pemikirannya Pak Prabowo itu belum dia bicara aja saya udah tahu dia mau ngomong apa gitu. Yang kemudian jadi pertanyaan saya gini, kira-kira apa yang membuat elektabilitas Abang sejauh ini tidak tergeser oleh cawapres lain? Itu di atas kertas mungkin menjadi pertimbangan ya. Saya selalu bilang saya optimis, tapi saya juga realistis. Karena saya pernah merasakan tidak terpilih. Hai, kembali lagi di Livi on Point. Lihat dong, studionya baru bukan. Ini bukan studio Livi on Point yang baru, tapi saya numpang di studionya Menparekraf. Jadi udah jelas siapa narsum saya kali ini. Ini adalah Sandiaga Uno yang juga sekarang jadi Ketua Bapilu P3. Hai Bang Sandi. Halo, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dipinjamkan studio yang luar biasa bagusnya ini Bang. Terima kasih karena ini juga bagian dari ekonomi kreatif, konten-konten yang ditampilkan, podcast-podcast yang disampaikan dengan tema Wonderful Indonesia, dan juga produk-produk ekonomi kreatif yang kita dorong dari seluruh wilayah Nusantara dengan tema positive and good vibes only. Wow, luar biasa. Tapi kita sebelum masuk ke area Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saya mau masuk ke situasi perpolitikan terakhir nih Bang Sandi. Abang pindah dari Gerindra ke P3. Kenapa Bang? Saya memutuskan membersamai P3 ini melalui sebuah kontemplasi yang panjang. Dan saat saya masuk di pelayanan publik melalui kontribusi di partai politik, saya merasakan bahwa banyak sekali kesamaan pandangan dengan Gerindra dan juga kontribusi saya sangat dibutuhkan pada saat itu. Bapak Prabowo menyampaikan bahwa butuh anak-anak muda yang bisa menyampaikan pandangan-pandangan ekonomi. Dan saat saya menjadi jubir beliau di 2014, menjadi calon wakil gubernur dan calon gubernur, terus calon wakil gubernur di 2017. Gerindra itu betul-betul ada semacam kecocokan dari apa yang saya bisa kontribusikan dan apa yang dibutuhkan oleh Partai Gerindra. Dan Partai Gerindra ini sekarang sudah sangat besar dengan Pak Prabowo yang kuat. Saya melihat bahwa setelah saya berdiskusi, berkontemplasi dengan para kiai, dengan pimpinan, ada Partai Persatuan Pembangunan. Ini salah satu my first love. Kenapa gitu? Cinta pertama karena waktu pemilu pertama saya masih muda itu, partai yang pertama saya coblos itu P3. Oh gitu ceritanya, oke. P3 ini keluarga saya banyak yang menjadi simpatisan P3 dan membutuhkan bantuan karena P3 ini dalam 3 pemilu terakhir ini suaranya terus berangsur turun, jumlah kursinya juga berangsur turun di DPR RI dan di DPRD. Saya merasa ada satu panggilan. Dan setelah saya konsultasikan dengan pimpinan, akhirnya saya berkontemplasi dan saya diskusikan juga sama Pak Prabowo. Akhirnya tercapailah keputusan untuk mundur dari Partai Gerindra. Dan juga melihat apa kesamaan dari segi narasi, dari segi kontribusi, dan dari segi partisipasi yang saya bisa berikan kepada P3. Dan setelah 2 bulan lebih masa idah gitu, saya bergabung dengan P3 di bulan Juni tanggal 17, ditunjuk menjadi Kepala Bapilu Nasional. Ini yang menjadi alasan saya kita akan fokus kepada bidang ekonomi dengan konstituen anak-anak muda yang kita ingin
ajak untuk ikut mempercepat pembangunan, fokus kepada penciptaan lapangan kerja, dan untuk ibu-ibu, emak-emak yang selama ini sudah mengenal P3, partai berlambang Ka'bah dengan warna dasar hijau, ini bisa memilih kembali karena partai ini akan memperjuangkan para emak-emak yang harus menghadapi ekonomi rumah tangga yang semakin tinggi ongkos hidupnya, biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya hidup. Nah ini yang akan kita perjuangkan melalui P3. Kalau itu bukan untuk menggoyang perempuan-perempuan NU yang dianggap selama ini militan? Kita nggak spesifik dalam demografi yang kita bidik, tapi saya keliling Indonesia kan. Saya keliling Indonesia dan masyarakat memberikan apresiasi terhadap pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tingkat kepuasan publik tinggi. Tapi saya masih menemui sekelompok anak-anak muda, ibu-ibu, emak-emak, saya selalu bilang, termasuk emak-emak milenial, yang menyampaikan dua hal utama. Satu, kekhawatiran, kesulitan, kesusahan, kegalauan mereka dalam hal mendapatkan lapangan kerja. Dan kedua, mengenai biaya hidup yang semakin membebani. Ini yang saya perjuangkan. Kebetulan saya punya pengalaman di dua bidang, khususnya di pilar ekonomi. Bahwa Bu Mega pernah menyampaikan kepada publik, ya, bahkan juga kepada saya waktu silaturahmi di PDIP sebagai tindak lanjut dari menyampaikan keputusan Rapimnas, juga menyampaikan bahwa sudah mengantongi 10 nama, gitu ya. Nah, ya diharapkan 10 nama itu termasuk di dalamnya ada Pak Sandi. Ya. Anggapan kalau P3 itu hanya dijadikan kendaraan seorang Sandiaga Uno untuk dapat tiket cawapres yang kemudian sekarang sedang diajukan P3 untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Gimana, Bang? Ya tentunya Pak Mardiono dan pimpinan dari P3 telah memutuskan bahwa P3 menjalin kerjasama. Kerjasama politik bukan hanya di Pilpres, tapi juga kerjasama politik yang luas untuk membersamai PDIP yang sudah mengajukan bakal calon presidennya adalah Mas Ganjar Pranowo. Dan pada saat itu saya baru 3 hari bergabung di P3, bahwa P3 melihat sisi dari kebermanfaatannya. Kalau saya melihat ini bahwa apa sih manfaat saya di P3? Selain daripada saya kontribusikan pemikiran dan lain sebagainya, ternyata pimpinan Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan bahwa kontribusi saya diperlukan dan dibutuhkan dalam kapasitas sebagai bakal calon wakil presiden yang diajukan oleh P3. Nah ini tentunya akan menjadi pertimbangan dari Ibu Mega dan pimpinan partai politik dan gabungan partai politik untuk memutuskan nanti sebelum pendaftaran di akhir Oktober 2023. Kalau kita bisa bilang gini, orang baru yang masuk ke dalam internal P3 langsung ditunjuk sebagai ketua Bapilu, dicalonkan sebagai bacawa pres dari P3, sebegitu cepatnya internal P3 mana-mana aja, Bang? Tentunya sebagai orang baru ya nggak punya kapasitas untuk menilai internal seperti apa, tapi saya sudah berkeliling dari Sumatera, ini 7 bulan saya berkeliling sampai ke Jawa Timur sebagai basis P3 sampai ke Indonesia Timur. Saya merasakan antusiasme dari para bukan hanya konstituen P3 tapi masyarakat yang luas terhadap fokus kita di bidang ekonomi. Dan ternyata yang menarik ini, saya melihat startup UMKM ini merasa tersentuh dengan penampilan P3 yang sekarang fokus kepada pemberdayaan daripada para UMKM, daripada rekam jejak yang saya tawarkan agar mereka bisa naik kelas. Karena saya yakin dari total 64 juta UMKM itu, P3 bisa memberikan suatu tawaran yang konkret, yang real, agar mereka bisa bangkit kembali dari pandemi, sehingga bisa mensejahterakan khususnya masyarakat menengah ke bawah, dan memberikan sebuah solusi. Jadi proses pertimbangan yang dilakukan oleh pimpinan P3 sebelum
menetapkan keputusan tersebut adalah prerogatif dan domain dari pimpinan partai politik. Tentunya saya berhusnuzon, saya berprasangka baik. Tapi saya melihat ini ada tanggung jawab bagi saya untuk bekerja lebih keras lagi, dan tanggung jawab bagi saya untuk tidak mengecewakan tapi mewujudkan apa yang menjadi harapan dan mimpi-mimpi mereka. Ini kehadiran Abang di P3 itu kan membawa angin segar buat P3 karena background Abang sudah sangat luar biasa. Pernah jadi wakil gubernur DKI, kemudian kemarin mendampingi Pak Prabowo. Artinya kalau kita bicara peta politik saja, kita bicara capres-capresan nih Bang. Menghadapi Pak Anies, Abang sudah pernah dekat menjadi wakilnya. Artinya secara strategi, secara bagaimana komunikasinya, Abang sudah kuasai itu. Mendampingi Pak Prabowo, apalagi? Karena kemudian Abang pernah satu partai, pernah jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ini sangat menguntungkan dong ya Bang, kalau kita bicara soal membaca strategi-strategi mereka, karena bagaimanapun Abang udah di luar kepala lah bagaimana untuk, wah kelemahannya ini begini, kelemahannya ini begini. Ini jadi daya jual Abang dari P3 untuk mendampingi Ganjar Pranowo nggak? Ya itu di atas kertas mungkin menjadi pertimbangan ya, tapi kan tidak sesimpel itu dalam menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, dan saya menyadari, makanya saya selalu bilang saya optimis, tapi saya juga realistis karena saya itu kan background-nya ekonomi. Ekonomi yang penuh dengan optimisme, tapi jika realita yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan ekspektasi, kita harus mampu untuk langsung melakukan adaptasi. Jadi bagi saya keputusan sudah diambil untuk membersamai P3 sebagai Bapilu Nasional, tugasnya 11 juta suara. Nah, makanya saya akan all out untuk mendapatkan 11 juta suara. Saya ingin posisi P3 naik, karena sekarang posisi paling bawah. Ibarat kalau klasmen sepak bola ini kita terancam degradasi. Ini tugas saya, tapi memang ini mungkin qadarullah ya. Jadi takdir saya gitu. Waktu saya jadi pengusaha itu, saya juga tugas-tugas saya itu adalah membantu UKM yang struggle gitu, yang lagi berjuang untuk bisa eksis dan naik kelas. Dan itu saya punya passion di situ. Jadi mudah-mudahan ini yang saya akan emban, dan apapun yang saya percaya ya, apapun yang diputuskan ini akan terbaik buat NKRI. P3 punya track record yang jelas dalam melakukan pembangunan. Dulu ini adalah salah satu partai yang punya rekam jejak yang sangat panjang. P3 juga fokus pada pembangunan dan persatuan. Salah satu aspek dari kontestasi demokrasi yang kita ingin hindarkan kan adalah aspek keterpecah belahan. Nah, karena P3 ini partai yang berjuang dalam bingkai Islam yang rahmatan lil alamin, ya saya meyakini bahwa perjuangan kita ini kita niatkan sebagai sebuah ibadah, dan insya Allah siapapun yang nanti akan berlaga, saya akan berikan kemampuan saya yang terbaik. Saya baca beberapa hasil dari lembaga survei, taruhlah punya Litbang Kompas, salah satunya di Januari dan Mei, itu menempatkan posisi Bang Sandi itu selalu berada di puncak nomor 1 untuk cawapres. Itu kejar-kejaran dengan Bang Ridwan Kamil. Yang kemudian jadi pertanyaan saya gini, kira-kira apa yang membuat elektabilitas Abang sejauh ini tidak tergeser oleh cawapres lain? Saya nggak terlalu mendalami survei, maupun saya nggak terlalu mendalami metodologi dalam, tapi Litbang Kompas ini yang paling saya ikuti. Karena kami presisi Bang. Oh, presisi. Salam presisi. Tapi memang betul, survei internal kami yang selalu kami siapkan tiap 3-6 bulan ini sangat paling mirip sama survei Litbang Kompas. Dan menurut saya itu sebuah apresiasi dari kinerja di kementerian yang berhasil menciptakan 2,6 juta lapangan kerja di tahun 2022 kemarin. Bisa menghadirkan kepulihan yang lebih cepat dan kebangkitan yang lebih kuat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki 45 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di dua sektor besar ini. Jadi menurut saya bahwa walaupun
ada di atas kertas survei seperti itu, ada juga pandangan masyarakat, tapi kita harus terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita harus terus memberikan sumbangsih terbaik yang kita miliki. Karena saya juga pernah mengalami gitu, survei di DKI tidak diunggulkan tapi bisa terpilih. Saat di 2019 sebelum dipilih menjadi calon wakil presiden tidak ada nama saya di survei justru. Jadi semua bisa terjadi dalam politik, dan politik itu last minute. Walaupun saya percaya dan saya terapkan mengurus masyarakat, mengurus ekonomi itu minute to minute. Tapi untuk politik lebih last minute lagi. Lebih last minute. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk juga para elit, bahwa kontestasi 2024 itu bukan hanya politik yang ada di benak masyarakat, tapi ekonomi yang ada di benak masyarakat. Setelah 10 tahun Pak Jokowi ini dan melanjutkan pemerintahan sebelumnya, mereka menginginkan arah yang sudah dipilih ini lebih dipercepat dari segi konkret realita yang mereka rasakan dalam ekonomi keluarga dan ekonomi rumah tangga mereka. Oke, jadi Abang merasa bahwa peran Abang sebagai Menparekraf itu ikut mendongkrak elektabilitas Abang di bursa cawapres? Tugas dan fungsi kita di Kemenparekraf ini yang dilihat oleh masyarakat. Belum track record yang ada sebelum bertugas di Kemenparekraf. Tapi tentunya apa yang ada di benak masyarakat itu kita tidak bisa menebak kan apa itu, tapi kita harus bisa menggunakan hasil dari survei tersebut sebagai bahan masukan kita untuk terus meningkatkan kinerja kita. Bang, gini, kalau untuk jadi seorang cawapres kan kita nggak bicara soal popularitas doang, kita juga bicara soal logistik. Karena dua faktor ini paling nggak kan yang paling menentukan apakah Abang nanti akan terpilih atau enggak sebagai cawapres dari baca pres yang sudah ada. Secara logistik, Bang, siap, Bang? Ini gizi dan amunisi ya. Yes. Iya dong. Saya pertama ingin apresiasi karena ada inovasi dalam pemilu 2024 ini, yaitu masa kampanye yang jauh lebih singkat, masa sosialisasi yang lebih padat. Kenapa? Saya pernah mengikuti pilkada, itu panjang masa kampanyenya. 5 bulan, hampir 6 bulan. Saya dengan segala tantangannya 8,5 bulan berkampanye saat Pilpres 2019. Itu konsekuensinya biayanya sangat besar. Tapi inovasi pada kontestasi demokrasi 2024 ini adalah kita praktis hanya berkampanye sekitar 70 hari. Jadi ini yang merupakan inovasi yang harus kita apresiasi karena ini akan menurunkan biaya dari kampanye. Yang kedua, track record saya baik di 2017 maupun 2019 saya bisa berkontribusi sebagai wakil gubernur dan wakil presiden saat itu untuk peningkatan geliat dan teritorial dan jaringan. Karena ini kita bicara mengenai giat dan mobilitas. Saya waktu itu di Jakarta menyentuh 1.000 titik kunjungan dan saat di Pilpres 2019 lebih dari 1.600 titik kunjungan, dan ini yang mampu menopang raihan dari capaian pasangan yang saya perjuangkan. Tapi pada intinya apapun semua itu kan menjadi pertimbangan daripada pimpinan partai politik. Jadi saya tidak mau berandai-andai, saya kerja saja. Apa yang telah saya raih, saya capai sebelumnya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan. Saya pokoknya akan meniatkan ini sebagai ibadah. Tapi memang secara personal sedekat apa sih Abang mengenal sosok Ganjar Pranowo jika memang nanti Abang terpilih untuk mendampingi Pak Ganjar? Saya mengenal beliau dalam tugas. Tugas saya saat dulu di DKI sebagai wakil gubernur. Saat saya bertugas selama saya menjadi pengusaha, saya belum bertemu beliau. Selama saya bertugas di Menparekraf ini yang paling intens karena fokus daripada kerja kita adalah di desa-desa wisata dan di destinasi super prioritas. Dan satu destinasi super prioritas yaitu Borobudur ada di wilayah kerja Mas Ganjar, yaitu Magelang.
Jadi saya banyak berinteraksi di sana, di balkondes, saya mengikuti giat beliau, beberapa kali kita turun di masyarakat sama-sama. Saya merasa paling tidak dari saya ya, saya nggak tahu dari Pak Ganjarnya mungkin mudah-mudahan sama, adalah kita punya suatu chemistry yang sudah terbangun dan kecocokan. Jadi itu paling tidak yang saya rasakan juga sebelumnya sama Pak Anies di 2017, di 2019 sama Pak Prabowo. Jadi karena saya terbiasa bekerja dengan penuh fleksibilitas saat saya membangun ekonomi di dunia usaha itu, itulah etos kerja saya. Siap maju Bang di Pilpres? 2024 ini pertanyaan bukan siap atau tidak siap, tapi apa yang kita kontribusikan untuk kemajuan ekonomi bangsa. Oke. Dan sudah disiapkan semuanya? Saya beruntung dari 2019 tim ekonomi kami itu terus membersamai dan beberapa matriks ekonomi yang telah berhasil dicapai oleh pemerintah ini bisa kita percepat, bisa kita tingkatkan, bisa kita hadirkan dan wujudkan untuk masyarakat Indonesia jika saya mendapatkan kepercayaan itu. Oke, gini, Bang Sandi pernah punya pengalaman sama Pak Anies di 2017, Pak Prabowo di 2019. Melihat dua sosok itu ketika jadi wakilnya Pak Anies, seperti apa sosok Pak Anies di mata Pak Sandi? Pak Anies ini adalah seorang yang sangat detail. Dia memikirkan suatu kebijakan itu dari banyak sekali aspek. Dan sebagai seorang pendidik ya, karena latar belakangnya adalah pendidikan, beliau melihat banyak sekali dari sisi pendidikan. Kalau Pak Prabowo ini kan tentara, Pak Prabowo ini kan seorang jenderal, dan jenderalnya jenderal lapangan lagi. Jadi beliau memiliki kemampuan memimpin secara mumpuni dan tegas. Jadi dua karakter ini super berbeda, Pak Anies dan Pak Prabowo, tapi mereka adalah tokoh-tokoh dan putra-putra terbaik bangsa kita. Abang kalau gini, pernah berdampingan dengan Pak Anies, pernah berdampingan dengan Pak Prabowo, dan sekarang dicalonkan berdampingan dengan Pak Ganjar. Kalau dari sisi chemistry, kedekatan di antara tiga itu, Abang merasa lebih punya chemistry dengan yang mana? Semuanya memiliki kesamaan. Pak Anies ini bukan hanya kita yang berteman, tapi ibu kita ini bersahabat dari kecil. Oh gitu? Ibu saya sama ibu Pak Anies itu sangat dekat. Dan saya sama Pak Anies ini hubungannya hubungan kekeluargaan. Dan walaupun kita berbeda dari segi pemikiran sekarang, kita secara pribadi, secara personal, kita sangat dekat. Sama Pak Prabowo itu, dia mentor saya. Jadi saya berjuang buat Pak Prabowo itu mulai 2014 menjadi jubir beliau. Jadi pemikirannya Pak Prabowo itu belum dia bicara aja saya udah tahu dia mau ngomong apa gitu. Karena sebagai mantan jubir, setelah itu saya duduk di Dewan Pembina di Gerindra, saya pernah dicalonkan beliau menjadi gubernur, saya membersamai di Wapres. Jadi kebersamaannya ini sudah hampir 10 tahun, intens sekali, dan kalau di rapat kabinet itu ya kita saling melempar joke. Banyak yang nggak mengenali Pak Prabowo sebagai sosok yang sebetulnya sangat humoris. Kalau Pak Ganjar terus terang dari tiga yang ini yang paling baru, yang paling saya kenal gitu. Tapi karena beliau juga pembawaannya sangat luas, sangat bersahabat, itu juga kita memiliki kedekatan yang baik. Punya kedekatan sebegitu luar biasanya dengan Pak Anies dan Pak Prabowo. Sekarang kalau Abang terpilih sebagai cawapresnya dari Pak Ganjar, artinya kan Abang harus siap bersaing dengan kedua kawan lama Abang itu. Satu lagi bahkan jadi mentor Abang. Abang siap? Selama karir saya, karena ini sudah terbentuk, saya sebagai seorang olahragawan dulu, bahwa kita kan biasa berkompetisi. Juga waktu di DKI kita berkompetisi, kita di 2019. Prinsip saya adalah kita kompetisinya all out, tapi setelah itu kita kolaborasi, bertanding untuk bersanding, bertarung, nantinya juga bergabung gitu. Jadi itu prinsip saya. Karena bangsa ini sudah luar biasa kompleks, tantangannya sangat besar.
setiap talenta yang kita miliki yang bisa berkontribusi itu harus kita rangkul. Harus kita ajak bergabung untuk membangun bangsa kita dalam kapasitasnya masing-masing. Oke. Bang Sandi, kalau Abang terpilih sebagai cawapres, Abang akan menjadi sosok cawapres yang seperti apa, Bang? Saya mengerti posisi calon wakil presiden itu karena saya pernah menjadi calon wakil presiden adalah membantu tugas calon presiden untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk kontribusi kepada bangsa dan negara. Kekuatan saya di bidang ekonomi dan saya akan fokuskan untuk berjuang untuk anak-anak muda Indonesia, untuk para emak-emak agar mereka bisa merasakan ekonomi yang lebih baik, harga-harga bahan pokok yang terjangkau, lapangan kerja yang tercipta sehingga mereka nyari kerja mudah, harga-harga sembako murah, dan insya Allah hidup mereka berkah. Dan kalau tidak? Kalau tidak saya akan tetap berjuang dalam kapasitas apapun. Itu mudah sekali saya jawab, walaupun saya tidak berandai-andai. Karena saya pernah merasakan tidak terpilih. Jadi saya pernah merasakan terpilih, saya pernah merasakan tidak terpilih. Apakah itu mengubah karakter saya? Enggak sama sekali. Justru itu memperkuat semangat saya karena itulah esensi daripada demokrasi kita. Dan kalau Abang bersanding dengan, sebutlah Pak Ganjar, karena sekarang P3 masuk ke koalisinya mendukung Pak Ganjar, begitu Abang bersanding dengan Pak Ganjar dan terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, perubahan seperti apa yang akan Abang bawa untuk anak bangsa? Ya tentunya sebagai Wakil Presiden kita tugas dan fungsinya itu sangat simpel, yaitu membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan ditugaskan oleh Presiden. Jadi saya pernah menjadi Wakil Gubernur, saya tahu menempati posisi apa sebagai Wakil Gubernur, tapi saya akan berjuang sepenuh hati, sekuat tenaga untuk mensukseskan pemerintahan ke depan. Saya punya 4 pertanyaan, dijawab cepat. Prabowo Subianto adalah sosok yang tegas. Anies Baswedan sosok yang mendidik. Ganjar Pranowo merakyat. Sandiaga Uno pencipta lapangan kerja. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Bang Sandi sudah gabung bersama saya di Livie On Point. Itu dia tadi obrolan saya bersama Ketua Bapilu P3 yang juga Menparekraf, yang juga digadang-gadang sebagai bacawa presnya Pak Ganjar yang akan didorong oleh P3 nanti di Pilpres. Itu dia tadi Livie On Point. Kita ketemu lagi di Livie On Point berikutnya. Sampai jumpa. Livie On Point.